Perkenalkan, nama saya Arif Darul Farogi, mahasiswa peserta PPG dalam jabatan tahun anggaran 2022 Perguruan Tinggi Universitas Jember, kelas 2 Bahasa Indonesia. Mari kita saksikan praktek ujian kinerja kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, siap beraksi. Terima kasih. Semangat kalian juga membawa semangat saya untuk pembelajaran di pagi hari ini. Anak-anak sudah berdoa? Belum. Oke, berdoa dulu silakan. Ya Pak, berdoa. Doa mulai. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih kalian sudah berdoa. Semoga berdoa ini menambah lancarnya dalam pembelajaran di pagi hari ini. Selanjutnya saya absen dulu. Hari ini yang nggak masuk siapa? Azril nggak ada ya Azril? Sakit. Aji? Aji tidak masuk. Alpa kemana ini? Nggak ikut Pak biasanya. Terus Vicky Nur? Nggak ada. Tidak ada. Ini sakit ya. Nah itu. Semoga 3 anak ini nanti ya kalau memang sakit segera diberi kesembuhan sehingga nanti bisa ikut dalam pembelajaran selanjutnya. Gitu ya. Terima kasih. Selanjutnya saya mengajak kalian, otomatis kalian di sini masih mikirkan hal-hal yang ada di rumah. Biar konsentrasi, anak-anak saya ajak outbound atau mindfulness. Mindfulness itu membawa pandangan ke hari ini, ya. Jadi kita harus konsentrasi dengan mindfulness itu. Ya. Sudah siap? Siap. Mindfulness atau outbound anak-anak. Ini saya mempunyai permainan yaitu sudah tahu belum? Belum. Oke. Mindfulness ini atau outbound ini bisa membawa kalian konsentrasi lagi dari awal. Ya, dari awal. Ini saya tes dengan permainan atau dengan outbound ini. Ini caranya seperti ini. Kata kunci Simon berkata. Apabila ada kata kunci Simon berkata, itu apa yang saya suruh kamu lakukan. Ya. Apabila tidak ada kata kunci Simon berkata, jangan lakukan. Otomatis itu nanti akan tes konsentrasi kamu. Paham ya? Paham. Oke. Bisa dimulai? Bisa dimulai. Simon berkata, silakan kalian berdiri. Simon berkata, angkat kedua tangan kalian. Oke. Turunkan. Karena kenapa dia salah? Karena tidak ada kata Simon berkata. Oke, sekali lagi yuk. Simon berkata, silakan kalian senyum dengan ikhlas. Oke, senyumnya mana? Senyumnya. Senyum. Simon berkata, berhenti untuk senyum. Berhenti. Oke. Simon berkata, turunkan tangan kalian. Simon berkata, silakan kalian duduk. Silakan kalian berdiri.
Oke, konsentrasi sudah bagus. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya yakin kalian ini sudah konsentrasi tadi ya. Itu salah satu outbound atau mindfulness biar kalian lebih konsentrasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sampai sini ada tanyakan? Ada ya? Selanjutnya anak-anak, tadi sudah kita laksanakan sebuah outbound untuk memberi sebuah motivasi kalian. Itu penting buat kalian anak-anak ya, karena saya yakin di rumah ini kalian masih mempunyai apa ya, sebuah pikiran-pikiran yang bisa merendahkan motivasi kalian. Dengan outbound tadi, dengan motivasi tadi, kalian di sini bisa pikiran lebih keras lagi, ya, lebih konsentrasi dalam belajar. Ya. Kesiapan dalam belajar itu penting sekali kalian kuasai ketika dalam pembelajaran. Tadi sudah kita kegiatan outbound atau mindfulness. Selanjutnya kita masuk dalam pembelajaran di pagi hari ini. Karya kemarin sudah saya sampaikan yaitu teks berita, dari mulai mengidentifikasi, ya, terus analisis, ya. Nanti struktur juga sudah nanti tapi akan saya ingatkan. Nah, di pagi hari ini kalian saya ajak untuk menulis sebuah teks berita sesuai dengan struktur yang ada. Tapi sebelum masuk ke materi, saya ingin tanya anak-anak, apakah ada yang tahu teks berita itu apa? Siapa yang tahu teks berita itu apa? Apa? Saya Pak. Ya Pak. Teks yang mengandung berita-berita penting, entah itu dari TV atau handphone. Oke, teks yang mengandung berita-berita yang penting. Ya, bagus. Yovan, sudah tadi jawaban dari Yovan anak-anak. Selanjutnya ada yang tahu? Mungkin yang Putri? Apakah ada yang tahu teks berita itu apa? Ya, ya Yovita. Teks berita adalah teks yang memberikan atau menceritakan sebuah informasi tentang suatu kejadian atau peristiwa. Oke, lebih tepat tepuk tangan untuk Yovita. Itu tadi dari Yovan dan Yovita. Jadi dalam sebuah teks berita itu sangat penting kita pahami untuk kehidupan dalam sehari-hari. Karena ketika kita sudah memahami materi teks berita, dari mulai judulnya, dari mulai terasnya, isi dan bentuk, kita akan bisa mencermati bagaimana berita tersebut bisa aktual atau bisa benar-benar terjadi. Oleh sebab itu kita sangkut pautkan dengan kehidupan sehari-hari. Berita ini penting untuk kalian. Jadi kalian kita belajar bersama untuk menulis berita ini agar kalian nanti di dalam kehidupan sehari-hari bisa memilah-milah ya, berita yang benar mana, berita yang aktual mana. Karena kalian sudah paham dengan pengertian dan unsur serta struktur dalam teks berita. Jadi kalian paham dulu, itu, ya, itu tujuan dalam pembelajaran di pagi hari ini. Nah, pada materinya anak-anak, pembelajaran hari ini bertujuan kalian nanti diharapkan mampu menulis teks berita dengan metode peer review, dengan teknik atau dengan alat Google Document. Ya. Jadi menulis teks berita dengan metode peer review nanti berkelompok, ya, menggunakan alat Google Document, Google Doc dengan IT. Nanti di HP kemarin saya sudah suruh install, saya yakin kalian nanti bisa untuk mempergunakan. Tuh. Itu ya. Itu tadi tujuan dari pembelajaran kita. Sekarang akan saya tampilkan materi di PPT, ya. Saya yakin kalian sudah pernah melihat kemarin sudah saya tayangkan. Pak Arif hanya mengingatkan saja, nah, ya, yaitu teks berita dan strukturnya. Oke.
link ini juga bisa dibuka anak, sudah bisa dibuka di HP-nya. Ya, di HP coba yang sudah Pak Arif kirimkan, ini adalah media Pak Arif dalam pembelajaran teks berita memakai web SID. Ya, memakai web SID. Ya. Di sini ada belajar teks berita kelas 7 ya, ada materi pengembangan, macam-macam teks berita, tutorial, tautan link untuk kelompok nanti, pengumpulan produk teks berita. Di sini ada semuanya. Ya. Setelah itu kita buka yang pertama, yaitu materi pengembangan. Ini ya, materi pengembangan. Ini diklik anak-anak, klik. Oke, di sini akan tampil materi Google Share yang Pak Arif share kemarin, ya. Nih, menulis teks berita. Sudah dibuka link Google Document ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, silakan kalian membuka sesuai dengan kelompoknya. Nah, di situ ada linknya. Diklik linknya, anak, ya, diklik linknya. Tuh, sudah bisa ya. Oke. Di dalamnya sudah ada nama kelompok, terus apa namanya, judulnya, terasnya, isinya, penutup sudah digaris, ya. Itu sudah ada semua di dalamnya. Teks berita kemarin sudah saya sampaikan, linknya juga sudah ya, silakan dilihat di HP-nya masing-masing di web SID yang Pak Arif buat, yaitu materi menulis teks berita. Ya, yang pertama akan saya jelaskan atau saya ingatkan yaitu pengertian teks berita. Pengertian teks berita adalah merupakan sebuah karya tulis yang berisi berupa peristiwa atau informasi yang disajikan di mana? Di koran, di surat kabar, di majalah, dan juga bisa di media sosial. Itu namanya sebuah berita. Oke. Yang terpenting di sini anak-anak, yaitu unsur teks berita. Ya, teks berita. Yang pertama, teks berita ini harus ada apa? 5W 1H. Yang pertama ada apa? Apa? Where itu di mana? When itu kapan? Who itu siapa? Why itu mengapa? How itu bagaimana? Berarti 5W 1H ini penting dalam sebuah teks berita. Ya. Penting dalam teks berita, harus ada dalam teks berita yang kamu buat nanti. Ya. Selanjutnya ini strukturnya. Nah, setelah kalian menjumpai atau memahami terkait 5W1H, ini ada struktur teks berita. Dalam membuat berita, kalian harus tahu strukturnya. Yang pertama adalah judul, yang kedua teras, yang ketiga tubuh. Ini, ya. Itu tadi materi sebuah teks berita ya. Tadi di dalamnya ada pengertian, ada unsur-unsur teks berita, ada struktur dalam sebuah teks berita. Oke. Mungkin ada yang disampaikan apa yang kamu dapat di pagi hari ini? Oh iya, Clarissa silakan. Yang saya dapat dari pembelajaran pada ini ada apa itu pengertian dari sebuah teks berita, unsur-unsur berita apa saja, dan juga struktur berita. Oke. Tepuk tangan untuk Clarissa. Untuk selanjutnya yaitu kita mendesain perencanaan produk. Yang kita lakukan yang pertama adalah membuat sebuah kelompok kerja. Karena di pembelajaran di pagi ini kita memakai metode peer review. Ya, peer review adalah bekerja kelompok. Di setiap kelompok ada sebuah pemimpin, ada anak yang lebih tahu nanti bekerja bersama-sama untuk mengerjakan tugas. Oke. Dalam diskusi kelompok kalian, ya tadi sudah saya sampaikan bahwa kalian harus bisa membagi, ya. Nanti jangan lupa saling berkolaborasi ya, karena untuk manfaatnya kelompok itu saling melengkapi. Misalnya kalau yang satu ini tidak bisa menganalisis dari sumbernya, misalnya si A itu tidak bisa membuat sebuah judul, itu bisa saling mengisi. Bagaimana satu kelompok itu bisa bekerja bersama-sama untuk mencapai satu tujuan, ya. Jadi sekali lagi, kalian ketika bekerja sama dengan kelompok, kalian harus bisa saling membantu satu sama dengan lain. Nanti ada teknik peer review yang sudah saya jelaskan tadi, itu salah satu saya ingin agar kalian kerja
memimpin dalam kelompok itu ada yang melengkapi, yang tidak bisa ya diajari, yang bisa yang mengajari teman yang tidak bisa. Jadi itu salah satu metode review di pagi hari ini. Kalian saya tes bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Kemarin sudah saya bagi ya dari kelompok ini. Ketuanya siapa? Halo? Saya. Siapa? Salma ya. Kelompok ini ketuanya siapa? Umu. Kelompok ini Amanda. Kelompok ini Yovan. Oke. Sudah terbentuk kelompoknya ya? Sudah tahu semuanya kelompoknya masing-masing? Sudah benar ya? Oke, sudah. Kalau sudah silakan buku tulisnya dikeluarkan. Oke. Buku tulisnya dikeluarkan. Ya, dikeluarkan. Kita akan melakukan sebuah perencanaan teks berita. Ini saya tampilkan teks berita dulu. Silakan dianalisis dari berita itu. Menganalisis dengan apa tadi? Struktur, unsur sama pengertian. Ya. Tuh. Silakan dilihat di sini. Sudah. Sungai Gendol merendam 8 desa di Kepulauan Jawa Timur dan menghubung 2 desa putus kota. Aliran Sungai Gendol meluap setelah tak mampu menampung debit air dari hujan deras yang turun sepanjang hari Jumat kemarin. Ketinggian banjir mencapai 30 cm hingga 1 meter di sejumlah lokasi. Dari 8 desa terdampak banjir, lokasi terparah di desa Jabung, Ngerukeng, dan Tegal Sari. Dari catatan BPBD Ponorogo, banjir merendam sedikitnya 8 desa di 5 kecamatan seperti Kecamatan Alhamdulillah ini ya, tadi teks berita sudah kalian lihat semuanya. Setiap kelompok sudah mencatat dari unsur sama strukturnya dalam teks berita, ya, yaitu berita Sungai Gendol Jabung Ponorogo di dekat rumahmu itu. Sekarang ada yang ingin menyampaikan apa yang kalian analisis atau kalian amati dalam teks berita itu? Ada berita banjir di Desa Gendol yang disebabkan karena curah hujan yang tinggi yang menyebabkan beberapa desa di Ponorogo mengalami banjir. Ya, silakan tadi sudah dibuka webnya SID untuk mencari materi pengembangan, ya. Ketika ada contohnya yang dibuka, ya ada contohnya teks berita, ya sudah yang dari tayangan tadi. Jadi kalian bisa melihat tayangan tersebut, ya. Itu tadi sebuah tayangan, sebuah teks berita dan sudah dianalisis. Dan tadi ada perwakilan kelompok yang sudah menyampaikan hasil analisisnya. Selanjutnya yaitu menyusun perencanaan produk. Ya. Silakan kalian bermusyawarah dengan kelompoknya masing-masing untuk menyusun jadwal kapan kita sepakati atau disepakati di kelompoknya untuk membuat produk tersebut. Batas akhirnya kapan, ya, dan batas pengumpulannya kapan. Dalam pembagian kelompok itu juga kalian bagi. Yang pertama itu yang membuat judul siapa, yang membuat teras siapa, isi berita siapa, dan penutupnya siapa. Silahkan dibagi ke masing-masing kelompok. Diharapkan semuanya bisa mengerjakan semuanya. Setelah kalian merencanakan, sekarang selanjutnya kalian menganalisis berita aktual sesuai dengan struktur, ya. Nanti setiap kelompok nanti mengerjakan akan saya beri namanya lembar kerja peserta didik, ya, satu-satu. Silakan nanti dianalisis atau mencari berita di lingkungan, ya. Ini silakan. Ini dari kelompok 1 ya, ini ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Tadi LKPD-nya saya bagi, silakan kalian analisis teks berita di lingkunganmu, ya. Tentukan teks berita yang kamu analisis mana. Setelah kalian tentukan, kamu cari struktur sama unsur dalam sebuah teks berita. Silakan ditulis dalam LKPD tersebut, ya. Silakan didiskusikan.
Ya, silakan diskusi. Jadi bidan bagian bed atau apa, dan kamu Rian kamu bagian di mana? Ben itu bagian saya, dan Bu bagian Mi. Sudah, silakan dibuka linknya masing-masing. Oke, bisa dibuka Google Doc-nya. Ya, ini kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, kelompok 3 dibuka. Sudah. Ya, silakan di situ yang bagian judul siapa ini? Ini ya, kamu judul. Yang isinya siapa? Amanda. Oke, terasnya siapa? Kamu. Ya, silakan di situ silakan diketik ya. Dengan bersamaan bisa ini ya, diketik bersama. Oke. Gimana? Ada yang kesulitan kan? Tidak ada. Tidak bisa. Sudah ya? Sudah ya? Ya. Ini ya, ada gambarnya apa ini? Ya. Ini gimana? Sudah? Ada kesulitan? Kita enggak? Ini judulnya cerita apa? Ya, ini teraktual ya. Dari kelompok 4 ini sudah ya? Sudah. Webnya sudah dibuka? Iya. Web SID-nya itu dibuka. Di situ ada materi pengembangan, ya contoh-contoh teks berita juga ada, linknya juga sudah ada, ya. Terus untuk pengumpulan juga sudah ada, ya. Itu nanti dikumpulkan sesuai dengan batasnya, gitu ya. Ya. Nah, yang lain jangan lupa ya, di situ batas pengumpulannya sudah ada anak-anak. Jadi kalian sesuai dengan batas itu untuk pengerjaan, ya. Nanti lebih disempurnakan di rumah. Ya. Alhamdulillah sudah selesai semua ya. Dari kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kita selanjutnya menguji hasil dari diskusi kelompok tadi. Silakan yang mau presentasi silakan. Dari kelompok 1 atau 2 atau 3 atau 4 silakan. Dari kelompok mana dulu? Ya silakan. Dari kelompok 2. Oke, dari kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil dari kelompok kami. Judul atau darasi berita gempa bumi di Cianjur. Deras berita, pemicu gempa Cianjur magnitudo 5,6 pada 21 November 2022 lalu adalah patahan atau sesar Tubenang. Ini adalah sesar yang baru teridentifikasi dalam survei yang dilakukan BMKG. Kemudian BMKG menegaskan gempa itu tak berpotensi membuat tsunami. Gempa di Cianjur korban meninggal dunia mencapai 600 orang. Jumlah rumah yang rusak akibat gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat ini mencapai 35.601. Tubuh berita. Namun setelah dilakukan analisis vokal, mekanisme, dan sebarang titik gempa-gempa susulan, analisis citra satelit dan foto udara serta survei lapangan secara detail oleh BMKG, terjadi pola sebaran dan karakteristik retak atau rehanan permukaan tanah. Sumber berita, Biro Hukum dan Organisasi Bagian Hubungan Masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemenangan kelompok 2. Apakah yang mau menanggapi atau pertama pertanyaan silakan dari kelompok mana? Ya Amanda. Apakah berita tersebut aktual? Apa alasannya? Terima kasih. Itu pertanyaan dari Amanda.
Apakah bisa siapa yang jawab? Umum atau Yovita? Silakan. Iya betul, berita tersebut adalah berita teraktual karena belum ada 1 minggu dan sumbernya jelas. Jawab puas, Amanda? Sudah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2, silakan masuk. Terima kasih dari kelompok 2 sudah memperhatikan. Apakah ada yang lain yang pengen menunjukkan dari kelompok lain ada? Kami. Oke, dari kelompok 1 silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang penyajian teks berita melalui Google Doc. Judul atau orientasi, Pemkab Ponorogo pastikan ribuan ikan mati di dalam Google karena belerang-belerang. Teras berita, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Kapital Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur sudah mengambil sekitar air Telaga Google setelah ditemukan ribuan ikan milik petani kerambang mati mendadak. Hasil uji laboratorium terhadap sampel itu menunjukkan bahwa saat ini air Telaga Google banyak mengandung belerang dan cairan yang rendah. Tubuh berita. Karena itu, Masul memastikan ribuan ikan yang mati mendadak itu lantaran munculnya gas belerang di dalam telaga. Namun, munculnya gas belerang di dalam telaga belum bisa dipastikan keberadaannya dan asal muasalnya. Ini fenomena alam yang diakibatkan sumber pokoknya di belerang. Belerang itu ada 2 kemungkinan memang. Pertama, dari batuan di atasnya yang kemudian terbawa air hujan masuk ke dalam telaga, dan kedua karena adanya aktivitas magma di dalam palung telaga Google sehingga menjadi aktivitas naik ke atas. Menurut Masul, keluarnya gas belerang dari dalam telaga Google tidak dapat dipastikan waktunya. Gas itu dapat muncul sewaktu-waktu, manakala terjadi aktivitas magma dari dalam palung telaga Google. Petani ikan keramba biasanya mengetahui munculnya gas belerang pada bulan Agustus. Namun dengan kejadian ini, munculnya gas belerang di telaga Google tidak dapat lagi diprediksi. Sumber berita, artikel ini tayang di kompas.com dengan judul Pemkab Ponorogo pastikan ribuan ikan mati di telaga Google karena belerang. Penulis, kontributor Solo Mumis Al-Alawi, editor Andi Hati. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain? Apakah ada pertanyaan? Oh iya, ya kita sekarang. Apakah unsur teks berita sudah masuk semua? Oke. Ya, teks berita. Pertanyaan dari kelompok 2, Yovita, sebutkan contoh unsur yang terkandung dalam berita tersebut. Silakan, Salma atau Alia. Sudah. Jadi, di dalam berita ini sudah mengandung unsur-unsur yang lengkap yaitu info plus salinan. Sebagai contohnya, where atau di mana. Berita ini terjadi di Telaga Google, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Baik. Ya, ada lagi? Sudah? Oke, sudah? Sudah paham semua ya? Jadi ada 5 unsur, ada semuanya di beritanya kelompok 1 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperhatikan hasil sudah selesai ya. Ini akan saya simpulkan pembelajaran hari ini. Alhamdulillah pada pembelajaran hari ini kalian mampu menuliskan sebuah teks berita ya, sesuai dengan prosedurnya. Yaitu apa tadi? Harus ada unsurnya, terus strukturnya. Ya, kita amati bersama, kita cermati bersama. Kelompok yang presentasi tadi sudah mencakup itu semuanya. Berarti pembelajaran hari ini berhasil dan kalian mampu menuliskan teks berita menggunakan apa? Google dokumen dengan metode peer review, bekerja berkelompok, berkolaborator atau berkolaborasi. Sebelum kalian tutup, mungkin ada yang mau menyampaikan, silakan kesimpulan di pembelajaran pagi hari ini. Silakan. Ya, ada? Ya, Zaki, silakan Zaki yang menyampaikan. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, menulis menggunakan Google Doc dan menggunakan metode peer review. Anak-anak juga bisa membuat teks sesuai dengan prosedur yang digunakan. Oke, tepuk tangan untuk Zaki.
Itu tadi kesimpulan dari Zaki. Berarti kalian alhamdulillah pada kesempatan ini kalau sudah paham semuanya, semuanya dalam membuat sebuah teks kita dengan cara baru, yaitu menggunakan Google Doc dengan metode peer review. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah ya? Tidak ada tambahan? Tidak ada? Oke. Saya sedikit mengulangi pembelajaran pada hari ini. Tadi ada anak Zaki hanya diam saja karena Zaki ngantuk mungkin ya. Ada alhamdulillah sama. Ini sama juga luar biasa, aktif ya. Sama aktif sekali. Terus Zaki juga sama aktif ya. Ketika kita berinteraksi, seharusnya kalian juga sama seperti itu. Jadi kita berdialog, sharing bersama untuk memahamkan bagaimana menulis teks berita ini. Yang belum aktif, ya, nanti di pertemuan yang akan datang diharapkan kalian bisa aktif lagi, ya. Kita sharing bersama. Itu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, terima kasih. Silakan dipimpin berdoa. Direvisi bukunya dulu. Ya. Untuk pembelajaran selanjutnya, kalian bisa modifikasi dari unsur teks berita tersebut. Dikaji lagi, bisa di rumah, bisa di sambil santai dan sebagainya. Karena link Google Dokumen itu bisa dibuka di mana saja. Jadi nanti dibaca lagi di rumah, ya. Mungkin unsurnya yang belum lengkap, terus strukturnya belum lengkap, dicek lagi. Dari kalimatnya, bahasanya itu bisa kalian teliti lagi di rumah, bisa buka dengan bersamaan. Yang penting kalian mempunyai link tersebut, itu ya. Jadi untuk selanjutnya nanti silakan itu dimodifikasi, diteliti lagi dari segi bahasa, ejaan, dari segi pengertian teks kita. Oke, itu ya. Silakan dipimpin berdoa, semoga pada pembelajaran ini bisa membawa berkah ke kita semuanya dan kalian semuanya bisa nanti menerapkan teks kita ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan dipimpin berdoa. Kita berdoa memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Alhamdulillah pembelajaran ini berjalan dengan lancar dan bisa maksimal, kalian bisa menulis teks kita. Cukup sekian dari saya. Sebelum saya tutup, selamat pagi. Pagi. Siap. Terima kasih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ini Pak, siap. Alhamdulillah, itu tadi praktek mengajar saya dalam ujian kinerja PPG dalam jabatan di Universitas Jember dengan materi menulis teks berita menggunakan Google Doc dengan menggunakan metode peer review di kelas 7D SMP Negeri 4 Ponorogo. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.